Lanjutan Parasit Part 2 episode 1 dan ini episode 2 akhir. Jadi kemarin para parasit elit Yamagi telah mengepung gedung salah satu sarang parasit yang dipimpin oleh Hirokawa. Dan dia adalah seorang wali kota. Dan gimanakah kelanjutannya? Intro. Jadi kemarin pasukan Yamagi telah mempersiapkan strategi dan sesuai rencana, mereka memberi peringatan kepada karyawan di sana agar tidak panik dan keluar dari kantor satu persatu. Bahkan, Hirokawa dan kawanan parasit juga mendengar peringatan tersebut. Di sini, pasukan Yamagi mendeteksi keberadaan parasit dengan sebuah alat sinar X hamster. Berkat alat tersebut, tim Yamagi berhasil menangkap beberapa parasit yang langsung ditembak mati. Melihat pasukan Yamagi membunuh para parasit, Hirokawa dan teman-temannya kembali masuk ke kantor. Pasukan Yamagi langsung mengejar Hirokawa, dan juga mereka masih dibantu oleh Uragami, yang pada akhirnya Yamagasi dan bersama beberapa pasukannya berhasil memojokkan Hirokawa. Dan sebelum membunuh Hirokawa memberitahu salah satu parasit dan dia menyebutkan ciri-ciri Shinichi. Namun dia tidak menyebutkan nama Shinichi. Bahkan Hirokawa juga menghina manusia, yang dimana manusia sama seperti binatang. Yamagasi pun dan pasukannya langsung menembak mati Hirokawa. Namun yang mengejutkan, Hirokawa adalah manusia asli. Dan tak berselang lama datanglah Goto. Goto memberitahu kalau Tamiya tertarik kepada manusia, dan Tamiya juga sudah mencari tentang manusia. Salah satu prajurit bertanya kepada Uragami apakah Goto adalah parasit. Setelah mereka tahu bahwa Goto adalah parasit, pasukan Yamagi langsung menembak Goto. Namun, Goto berhasil menepis tembakan itu. Goto yang sangat marah langsung membunuh seluruh pasukan dengan mudah. Sedangkan Tamiya, dia menemui Kuromari di tempat yang mereka sepakati. Di sini, Kuromari ingin membunuh bayi milik Tamiya. Karena Kuromari melakukan ini agar Tamiya tahu apa yang dia rasakan jika kehilangan seorang anak kesayangannya. Tak berselang lama datanglah Shinichi yang mencoba membujuk Kuromari untuk tidak melakukan hal itu. Lalu, Satomi juga datang ke kebun binatang beserta beberapa polisi dan detektif Hirama. Di sini Kuromari menyuruh Tamiya untuk menunjukkan siapa Tamiya sebenarnya. Dan singkatnya, ketika Kuromari ingin melemparkan bayinya, tiba-tiba Tamiya langsung menusuk Kuromari. Yang kemudian Tamiya langsung mengambil bayinya, sedangkan Kuromari dia terjatuh dan mati. Hirama yang melihat kejadian itu langsung menodongkan pistol ke arah Tamiya. Di saat itu, Migi berkata bahwa Tamiya tidak peduli bahwa identitasnya terbongkar dan dia lebih mementingkan anaknya. Hirama menyuruh Shinichi untuk menjauhi Tamiya, tapi Tamiya menyuruh Shinichi untuk tidak menjauhinya karena Tamiya ingin menyampaikan sesuatu. Karena mendekati Shinichi, Hirama dan yang lainnya menembak Tamiya. Tamiya melindungi dirinya dan bayinya menggunakan rambut Tamiya. Waktu Tamiya di hadapan Shinichi, Tamiya memberikan bayinya kepada Shinichi agar bayi itu dapat dibesarkan oleh tangan manusia. Dan tak lama, Tamiya pun meninggoy. Ketika menggendong bayinya, Shinichi memberitahu bayinya bahwa ibunya sudah meninggal. Dan Shinichi juga teringat dengan ibunya. Kini Shinichi bisa menangis setelah sekian lama. Setelah itu, datanglah Satomi yang menemui Shinichi. Menurut Shinichi, hatinya sudah kembali seperti dulu. Kemudian Satomi memeluk Shinichi. Hirama bertanya kepada Shinichi. Shinichi pun ingin memberikan informasi kepada Hirama. Kemudian, Suzuki mendapat telepon bahwa pasukan Yamagasi telah mengalami kekalahan. Mendengar hal itu, Hirama, Suzuki, dan Shinichi mendatangi lokasi kejadian. Tiba di sana, Goto sudah menunggu kedatangan Shinichi dan Migi. Akan tetapi, Migi menyuruh Shinichi untuk pergi dari sini karena Migi tak mampu menghadapi Goto. Bahkan Hirama juga menyuruh Shinichi pergi. Lalu Hirama menembak Goto namun berhasil ditepis oleh Goto. Dan peluru yang ditepisnya dikembalikan ke Hirama sehingga Hirama tewas seketika. Setelah hal itu, Goto mengejar Shinichi. Shinichi mencoba melarikan diri dengan seonggok mobil. Sedangkan Goto dia mengejar Shinichi menggunakan seekor motor. Di mobil, Shinichi beranggapan bahwa dirinya berhasil lolos dari Goto. Dan tiba-tiba, Goto sudah berada di atas mobil yang mereka kendarai. Goto mencoba membunuh Shinichi namun beruntungnya Migi menolongnya dengan cara menerjunkan mobilnya ke bawah. Mobil itu pun meledak. Namun sialnya, ternyata Goto masih hidup. Melihat hal itu, Shinichi dan Migi melarikan diri lagi. Setelah Shinichi merasa aman, Migi memberikan kayu yang sudah dipotong untuk berjaga-jaga.
Migi dan Shinichi menyusun sebuah rencana untuk membunuh Goto, yaitu Migi akan mengambil alih perhatian Goto, sedangkan Shinichi yang akan membunuh Goto. Shinichi, Migi, dan Goto pun mulai berkelahi. Ketika Migi ingin menyerang Goto, ternyata usahanya gagal. Melihat keadaan menjadi buruk, Migi menyuruh Shinichi untuk pergi dan mencari tempat persembunyian. Akan tetapi Shinichi tidak mau meninggalkan Migi sendirian. Migi pun memaksa Shinichi untuk pergi. Bahkan, Goto berhasil memisahkan Shinichi dan Migi dengan memotong tangan kanannya, yang pada akhirnya Goto berhasil mengalahkan Shinichi dan Migi. Ketika Goto ingin menyerang Shinichi, Migi menghalangi Goto dan menyuruh Shinichi untuk pergi dari tempat ini. Shinichi pun pergi meninggalkan mereka berdua. Di saat itu, Migi berkata ke Goto, malamnya Shinichi bersembunyi di salah satu menara, dan tak berselang lama Satomi menelponnya. Shinichi memberitahu keberadaannya. Setelah beberapa jam tertidur, Satomi memerban luka di samping mata Shinichi, sehingga membuat Shinichi terbangun. Shinichi memberitahu bahwa Migi sudah tidak ada, tapi Satomi berkata kalau masih ada dia sekarang. Lalu sambil menangis Shinichi memeluk Satomi, yang kemudian Satomi menenangkan Shinichi dengan cara diajak ngewek. Pagi harinya, Satomi berkata kejadian ini seperti mimpi, dan Shinichi juga berkata kalau semua ini hanyalah mimpi. Tak berselang lama Migi kembali muncul di tangan kanan Shinichi. Shinichi pun kaget dengan kemunculan Migi. Di sini Shinichi merasa bahwa Goto akan mencari keberadaannya. Satomi menyuruh Shinichi untuk berlari. Namun itu tidak mungkin, karena Goto akan tetap bisa mencari Shinichi. Oleh karena itu, Shinichi mencoba mengambil alih perhatian Goto agar Satomi terhindar dari Goto. Shinichi berlari ke sebuah gudang pembuangan sampah. Kemudian, Shinichi meloncat ke sebuah alat pengambil sampah. Dan tak berselang lama, Goto datang dan Goto juga ikut loncat. Di alat itu, Goto mencoba menyerang Shinichi, tapi Shinichi dapat menghindari. Shinichi mencoba melawan Goto dengan cara menusukkan besi ke tubuh Goto. Namun hal itu sia-sia. Waktu ingin membunuh Shinichi, tak disangka Migi berhasil menahan serangan Goto. Dan ketika ingin menyerang Shinichi kembali, parasit yang ada di tubuh Goto, tiba-tiba mereka memberontak dan saling menguasai tubuh Goto, sehingga tubuh Goto hancur seketika. Di sini, Shinichi bingung dengan yang dilihatnya. Migi menjelaskan bahwa tubuhnya tidak bisa menahan semua monster. Jantungnya Goto ternyata masih hidup dan para parasit yang sudah hancur berusaha kembali ke tubuh Goto untuk bersatu dan bangkit lagi. Waktu Shinichi ingin membunuh Goto, Shinichi menjadi ragu, yang pada akhirnya Shinichi membuang tubuh Goto ke tempat pembakaran sampah. Dan Goto pun balik ke lobi. Kini Shinichi bisa hidup damai tanpa gangguan parasit yang jahat. Yeay. Singkatnya, setelah kejadian itu, Shinichi sedang mengerjakan tugas sekolahan. Namun karena sulit, Shinichi mencoba beristirahat. Sedangkan Migi, dia memarahinya karena sekarang bukan waktunya bersantai. Karena sekarang, waktunya Migi dan Shinichi akan berpisah. Menurut Migi, jika dia terus di sini, Migi akan menyebabkan masalah. Migi hanya butuh tidur sampai Migi mati sendiri dan menjadi tangan kanan yang normal seperti dulu lagi. Mendengar hal itu, Shinichi tidak rela, tapi mau gimana lagi? Migi harus melakukan hal itu sekarang. Sebelum itu, Migi menyuruh Shinichi untuk melupakan kejadian yang sudah mereka alami bersama. Shinichi pun mencoba membangunkan Migi, namun usahanya gagal. Aduh, siapa yang naruh bawang di sini? Heran. Setelah itu, Satomi mengajak Shinichi untuk mengunjungi anak Tamiya yang sudah beranjak besar. Anak Tamiya diberi nama oleh Satomi dengan nama Tamiya Taiki. Setelah itu mereka berjalan-jalan. Ketika Shinichi membelikan minuman, tiba-tiba saja Satomi diculik oleh Uragami. Dan setelah kembali, Shinichi baru menyadari bahwa Satomi tidak ada. Namun Shinichi mengetahui bahwa Satomi dibawa oleh Uragami. Kemudian Shinichi mengejarnya. Satomi dibawa oleh Uragami ke atas gedung. Di atas gedung, Uragami berniat untuk membunuh Satomi dengan cara menjatuhkannya. Uragami ingin membunuh Satomi karena Shinichi adalah seorang monster. Uragami pun mendorong Satomi dan Shinichi berniat menolong Satomi. Namun usahanya sia-sia. Beruntungnya, ternyata Migi masih menjadi tangan kanan Shinichi, dan dia berhasil menolong Satomi dengan tangan kanannya. Shinichi mencoba memanggil-manggil Migi dan tak lupa Satomi berterima kasih kepada Migi, dan tamat. Oke, seperti itulah story film Parasit Part 2, dan bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. And stay on this my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.